Malam itu, aku menatap lampu kota Jakarta dari jendela apartemenku yang sunyi. Dulu, setiap kilau cahaya mengingatkanku pada panggung, tempat aku pernah bermimpi jadi penyanyi. Tapi kini, hanya kesepian yang bernyanyi. Suamiku, pria yang dulu menatapku seolah akulah segalanya, telah pulang. Tapi matanya tak lagi mengenal cintaku. Dan aku tahu, sesuatu yang besar sedang disembunyikannya, sesuatu yang bisa menghancurkan segalanya. Cerita ini adalah cerita fiksi yang diambil dari kehidupan nyata. Nama, tempat, dan cerita dibuat untuk tujuan hiburan. Mohon maaf jika ada bagian yang menyentuh pengalaman pribadi. Semoga kalian diberi keteguhan hati dan hikmah dalam setiap permasalahan. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan share agar jejak Lara terus tumbuh. Tulis di komentar kalian yang menonton dari kota mana saja. Aruna, seorang wanita berusia awal 30-an, berdiri di tepi jendela apartemennya di Jakarta. Dari ketinggian lantai 12, lampu kota berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh di bawah kakinya. Ia pernah bermimpi berada di bawah sorotan lampu, bukan menatapnya dari jauh. Mimpi itu sederhana, menjadi penyanyi. Tapi hidup tidak selalu memberi panggung bagi mereka yang berani bermimpi. Kini, Aruna bekerja sebagai analis kredit di sebuah bank kecil di kawasan Sudirman. Hidupnya berjalan stabil, tanpa lagu, tanpa tepuk tangan, hanya rutinitas yang kering. Setiap pagi ia tersenyum di cermin, tapi matanya tak lagi berpendar. Semua berubah saat ia bertemu Nathan di acara reuni teman kuliahnya. Pria itu datang dengan senyum menenangkan dan suara yang dalam. Mereka berbincang, dan dalam waktu singkat Aruna merasa seolah sedang berbagi melodi yang sama. Nathan mendengarkan, sungguh-sungguh, tanpa menilai. Saat Aruna menyebutkan mimpinya yang telah terkubur, Nathan tak menertawakan. Mimpi tidak pernah mati, katanya pelan, kadang hanya tertidur. Malam itu, sesuatu yang lama terpendam di hati Aruna terbangun. Hubungan mereka tumbuh cepat, seolah semesta memang menyiapkan mereka untuk bertemu. Nathan sering datang membawa makan malam, mendengarkan setiap cerita Aruna. Ibunya pun bahagia, merasa Aruna akhirnya menemukan sosok yang tepat. Setahun kemudian, mereka menikah dalam acara sederhana, hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Namun, setelah pernikahan, Aruna mulai melihat sisi lain dari Nathan. Ia masih perhatian, tapi kadang tampak jauh. Tatapannya sering kosong, seperti menyembunyikan sesuatu. Aku hanya lelah kerja, katanya singkat setiap kali Aruna bertanya. Tapi hati perempuan selalu tahu, ada jarak yang tak bisa dijelaskan. Meski begitu, Aruna mencoba bertahan. Ia percaya cinta bisa mengalahkan segalanya, bahkan ketidakpastian. Waktu berjalan cepat. Aruna sibuk di kantor. Nathan semakin larut dalam pekerjaannya di perusahaan properti. Ia mulai sering pulang larut malam, bahkan kadang tidak pulang. Aruna mencoba menutup mata, tapi rasa curiga terus tumbuh. Ia mulai menemukan hal-hal kecil, parfum asing di jaket Nathan, pesan di ponselnya yang dihapus cepat-cepat. Hingga suatu malam, Aruna mengikuti Nathan diam-diam. Ia melihat suaminya bertemu seorang wanita di kafe di bilangan Senopati. Wanita itu tampak akrab, terlalu akrab. Air mata Aruna jatuh tanpa izin, tapi ia tak berani mendekat. Ia kembali ke rumah, duduk di ruang tamu dalam diam, menatap foto pernikahan mereka. Sejak kapan cinta berubah jadi rahasia? Gumamnya lirih. Beberapa hari kemudian, Aruna tak tahan lagi. Ia mencari tahu siapa wanita itu. Melalui media sosial, ia menemukan kenyataan pahit. Wanita itu adalah mantan kekasih Nathan semasa kuliah. Aruna merasa dikhianati. Ia menunggu Nathan pulang dan menanyakan semuanya. Tapi malam itu Nathan tidak kembali. Keesokan paginya, telepon berdering. Polisi memberitahu bahwa Nathan mengalami kecelakaan mobil. Dunia Aruna runtuh seketika. Ia datang ke rumah sakit dengan napas tersengal. Tapi Nathan sudah tak bernyawa. Dunia menjadi sunyi. Semua yang ia perjuangkan terasa sia-sia. 3 tahun berlalu. Aruna mulai membangun hidup baru. Ia pindah ke apartemen kecil dan kembali menulis lagu. Tapi suatu sore, saat hujan turun, seseorang mengetuk pintunya. Ketika ia membuka, tubuhnya gemetar. Nathan berdiri di sana. Wajahnya lebih kurus. Matanya kosong. Aku harus menjelaskan segalanya, katanya lirih. Aruna tak percaya. Nathan yang ia kubur dalam doa kini hidup kembali.
Tapi tatapan matanya bukan lagi tatapan yang ia kenal. Di balik mata itu ada ketakutan. Aruna perlahan menyadari, pria di depannya bukan suami yang dulu ia cintai, melainkan seseorang yang menyembunyikan rahasia kelam. Nathan akhirnya mengaku, ia tidak benar-benar mati. Ia terlibat dalam kasus keuangan besar dan dipaksa menghilang demi menyelamatkan diri. Ia kembali hanya untuk meminta maaf dan menyerahkan diri. Aruna tak bisa menahan air matanya. Semua luka lama terbuka kembali. Namun, kali ini ia tidak ingin larut dalam kesedihan. Ia memaafkan, tapi tidak ingin kembali. Ketika Nathan pergi untuk terakhir kali, Aruna duduk di depan piano kecilnya. Ia menulis lagu, tentang kehilangan, tentang cinta, tentang kebangkitan. Nada itu bukan untuk Nathan, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk hati yang akhirnya sembuh.